Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Revere yang dirahmati Allah, judul kami adalah Moderasi Profesi Imam Masjid dalam Perspektif Kebangsaan. Komposisinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, biaya penelitian, dan output dan outcome dari penelitian. Tema ini diangkat berdasarkan hasil survei di mana adanya kesenjangan perspektif profesi imam dan cita-cita moderasi beragama dan kebangsaan. Yang kedua, masjid belum dikemas terpadu dan terintegrasi antara cita-cita agama dan cita-cita negara secara sehat sesuai misi Pancasila. Yang ketiga, profesi imam didiskriminasi oleh negara sehingga para imam yang menjadi profesi spiritual kurang diberi modal ekonomi, modal intelektual, dan sosial kebangsaan sehingga para imam hanya mengurus ibadah mahdoh dan lupa ibadah sosial kebangsaan. Yang keempat, arsitektur moderasi beragama di masjid belum ada modelnya, sehingga masih banyak perspektif yang kumuh tentang bagaimana membaca hubungan antara agama dan negara yang berbasis dakwah kebangsaan. Dan yang kelima, belum adanya manajemen kurikulum moderasi dakwah kebangsaan di masjid yang menyuburkan lahirnya terorisme, radikalisme, dan agama terpaksa menyerang negara akibat krisis wawasan dakwah kebangsaan. Dari latar belakang ini, masalah yang kami angkat pada riset ini adalah bagaimana kondisi realitas sosial umat di Masjid Imam Rijali sebagai lokasi penelitian sehingga penghargaan imam sangat rendah. Masalah yang kedua adalah bagaimana model moderasi dakwah kebangsaan, bagaimana manajemen moderasi dakwah kebangsaan profesi imam dalam membina rohani dan patriotisme kebangsaan. Masalah ini yang akan diangkat menjadi riset penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama, menambah kajian sebelumnya yang terfokus pada manajemen masjid, sehingga kesan yang tertata adalah kecerdasan spiritual tapi lemah dari aspek kecerdasan sosial. Kajian ini terfokus pada moderasi profesi imam yang mengungkap kesenjangan perspektif profesi imam dan cita-cita moderasi beragama kebangsaan yang belum dikemas terpadu dan terintegrasi antara cita-cita agama dan cita-cita negara secara sehat sesuai misi Pancasila. Yang kedua adalah moderasi beragama. Profesi imam belum mendapatkan tempat yang sesuai dengan profesi negara, sehingga para imam menjadi pemimpinan spiritual kurang efektif sebagai penyangga spiritual kebangsaan, di mana imam berjumpa dengan masyarakat 5 kali sehari semalam, sehingga dia memiliki otoritas di tengah masyarakat untuk membentuk pemikiran masyarakat, untuk mencetak arah dan haluan beragama masyarakat. Ini belum dikemas modelnya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep-konsep itu sehingga masjid kita itu menjadi masjid yang memiliki perspektif kebangsaan yang betul-betul sesuai dengan amanah 4 pilar kebangsaan kita. Lalu kemudian penelitian ini akan merumuskan bagaimana masjid yang kumuh menjadi megah dari aspek perspektif kebangsaan dengan kurikulum dakwah kebangsaan di masjid untuk mencegah terjadinya aksi-aksi radikalisme. Tapi yang muncul adalah bagaimana membina spiritual stabilitas kebangsaan kita agar masjid menjadi pusat pembentukan karakter rohani kebangsaan, agar volume kesuburan terorisme
radikalisme dapat dicegah sejak dini dengan memperkokoh wawasan dakwah kebangsaan imam di masjid sebagai pelayan umat. Nah, manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bagaimana profesi imam sebagai profesi pimpinan rohani bangsa memiliki perspektif moderasi kebangsaan. Lalu kemudian profesi imam tidak lagi dikriminalisasi oleh negara, oleh raja, sehingga profesi imam benar-benar mampu mendidik watak kebangsaan, rohani kebangsaan, sehingga stabilitas sosial dapat dicegah dengan baik, agar masjid menjadi pusat pembentukan karakter rohani kebangsaan sesuai visi misi Islam wasatiyah di Nusantara untuk Indonesia bahkan dunia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian CBR, Community Based Research, sebagai perspektif untuk mengungkap dan mendapatkan data bagaimana langkah-langkah untuk mendesain dan merumuskan moderasi imam, pemahaman imam dari aspek wawasan kebangsaan. Yang langkah pertama kita penentuan tim akademik CBR untuk merumuskan strategi pengumpulan data terkait dengan proses kesenjangan perspektif profesi imam dan cita-cita moderasi beragama dan negara. Membuat panduan wawancara FGD, dialog partisipatory untuk menemukan data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan C, penentuan tim informan lapangan yang dijadikan media kerjasama produktif untuk mendapatkan data sesuai dengan standarisasi capaian penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian. Teknik dokumentasi menggunakan recorder, video, notebook, dan menggunakan kamera DSLR untuk merekam semua data-data yang akan ditemukan di lapangan. Dan yang ketiga, literasi naskah dakwah 5 tahun terakhir itu akan dievaluasi, lalu kemudian kita rumuskan sehingga konsumsi, moderasi, dakwah kebangsaan imam di masjid benar-benar mampu melahirkan semacam perubahan ketahanan nasional. Teknik analisis data, unsur-unsur analisis data antara lain adalah faktor pemahaman, kekuasaan imam, dan cara memenuhi kebutuhan hidup manusia, di mana kita melakukan display data, kodifikasi data, uji keabsahan data, verifikasi, dan temuan novelty daripada penelitian ini. Teori yang akan dipakai untuk membedah masalah ini adalah menggunakan teori Ibnu Khaldun. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, bahwa paradigma perubahan sosial itu mulai dari masyarakat yang telah ditempa dengan kehidupan keras, kemiskinan, dan penuh perjuangan masyarakat nomadik, badawi, pengembara, aktor ekonomi, pemenuhan kebutuhan sosial sebagai penggerak perubahan. Nah, ini juga nilai-nilai ini yang akan dilihat lewat pendekatan etnografi dakwah, di mana kita bisa menulis dan menelaah realitas yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya di masjid. Yang kedua, teori Wilbert R. Moore yang mengungkap bahwa modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah yang lebih modern sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, perubahan-perubahan ini yang dikatakan oleh Moore itu juga akan ditelaah di tengah masyarakat. Yang ketiga, Roger et al. Menemukan bahwa perubahan sosial adalah suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan dalam struktur dan fungsi-fungsi suatu sistem kemasyarakatan. Ini juga digunakan sebagai perspektif umum membaca data di lapangan. Yang keempat, teori adaptasi antar budaya yaitu Integrative Communication Theory, Anxiety, Uncertainty Management Theory, Uncertainty Reduction Theory, teori akulturasi dan culture shocks, dan culture theory, teori adaptasi antar budaya digunakan untuk menjelaskan fenomena agama dan negara. Biaya dapat kita lampirkan di sini untuk penelitian ini, dan output daripada penelitian ini adalah melahirkan jurnal akreditasi, haki, buku literatur mahasiswa, pedoman moderasi pembinaan rohani bangsa di masjid. Yang kelima, adanya kurikulum dakwah kebangsaan di masjid agar pertumbuhan sosial di masjid dapat ditata
dengan perspektif dakwah kebangsaan yang berorientasi pada penguatan kapasitas persatuan dan persaudaraan sebagai perspektif yang tertuang di dalam sila Pancasila, yaitu bagaimana merajut persatuan dan persaudaraan di dalam sila ketiga dan memperkokoh stabilitas ketahanan sosial dari imbas dunia global. Demikian tim referee yang dirahmati Allah, inilah proposal kami. Semoga proposal ini bisa memberikan semacam penjelasan dan semoga tim referee dapat memahami maksud kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.